bersama kami berdua di program Kopi Pagi. Kita langsung saja ke informasi pertama. Pemirsa, tim pengawas dan Polhut Balai Gakum KLHK wilayah Kalimantan Barat menyegel 4 perusahaan yang terindikasi adanya titik api melalui data hotspot. Adapun 4 perusahaan terindikasi adanya titik api melalui data hotspot itu yakni PT MTI, PT CG, PT SUM, dan PT FWL. Di samping penyegelan terhadap 4 areal konsesi perusahaan yang terjadi kebakaran oleh tim pengawas dan Polhut Balai Gakum KLHK wilayah Kalimantan, tindak lanjut hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan juga berupa pemasangan papan larangan kegiatan dan garis PPLH. Sementara 1 perusahaan dilakukan proses penyelidikan, 1 perusahaan telah direkomendasikan untuk diberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah melalui kepala daerah. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK wilayah Kalimantan, David Muhammad mengatakan, penyegelan ini harus menjadi perhatian bagi perusahaan yang lokasinya terjadi kebakaran. Mereka dapat dikenakan sanksi administratif termasuk pembekuan dan pencabutan izin, serta digugat perdata terkait dengan ganti rugi, lingkungan hidup, serta penegakan hukum pidana. David menegaskan bahwa penanggung jawab usaha agar tidak melakukan pembakaran lahan dalam pembukaan maupun pengolahan lahan atau tidak membiarkan terjadinya kebakaran lahan di lokasi usaha dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK Balai Gakum Kalimantan telah melakukan penyegelan terhadap beberapa areal konsesi perusahaan yang berada di Provinsi Kalimantan Barat terkait kebakaran hutan dan lahan. Setelah sebelumnya telah mendeteksi dan melakukan pengawasan secara intensif terhadap titik hotspot yang terjadi di beberapa konsesi perusahaan. Sesuai dengan arahan Dirjen Gakum, kami akan melakukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang lahannya terbakar tersebut sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penanganan Karhutlah, KLHK bersama dengan kepolisian dan kejaksaan telah membentuk Satgas Penegakan Hukum Terpadu Karhutlah. KLHK terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengefektifkan upaya penanganan Karhutlah termasuk dalam upaya penegakan hukum. Maulid Pontipi memberitakan. Pemirsa, Polsek Nangataman memberikan pawai pembukaan BKSN tingkat kecamatan di Gereja Yesus Tersalib di Kecamatan Nangataman, Kabupaten Skadau hari Minggu kemarin. Kegiatan BKSN ini akan berlangsung selama 1 bulan ke depan dengan beragam acara seperti perlombaan serta pendalaman. Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Skadau, anggota DPRD Kabupaten Skadau, SKPD Kabupaten Skadau, Porkopimcam, Nangamahap, perwakilan stasi di Kecamatan Nangataman, beserta tamu undangan lainnya. Agar kegiatan berjalan lancar, pawai pembukaan BKSN tingkat kecamatan di Gereja Yesus Tersalib ini mendapat pengawalan Polsek Nangataman Minggu 3 September 2023. Peserta pawai pembukaan BKSN terdiri dari perwakilan stasi Kecamatan Nangataman. Rute pawai dimulai dari pintu gerbang Gereja Yesus Tersalib, kemudian melintasi Jalan Bayangkara dan Pasar Nangataman, kemudian kembali ke gereja. Selama perjalanan pawai, suasana penuh kebersamaan dan sukacita tampak dari peserta. Kapolsek Nangataman Ibda Insan Malau mengatakan pengamanan dilakukan bersama Koramil Nangataman dengan menempatkan sejumlah personel saat pawai berlangsung, di mana plotting personel dilakukan di sepanjang rute yang dilalui peserta pawai untuk memberikan rasa aman bagi peserta dan juga pengguna jalan lainnya yang melintas, termasuk mencegah terjadi kemacetan. Kegiatan BKSN ini akan berlangsung selama 1 bulan ke depan. Beragam acara dilaksanakan seperti perlombaan serta pendalaman keagamaan. Dari Skadau, Musmusin memberitakan. Pemirsa, 390 personel jajaran Polda Kalbar diterjunkan untuk melaksanakan Operasi Zebra Kapuas 2023. Operasi Zebra yang digelar dari tanggal 4 September hingga 17 September 2023 ini. Irwasda Polda Kalbar, Brigjen Pol Reguel Siagian mengatakan apel gelar pasukan yang dilaksanakan pada Senin 4 September 2023 di lapangan Jana Nuraga, Polda Kalbar untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran operasi. Reguel menjelaskan tujuan operasi ini adalah untuk menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas, serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan sasaran meliputi segala potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata yang berpotensi mengganggu Kamseltib Carlantas baik sebelum, pada saat maupun pasca operasi.
Menurut Reguel, perlu kolaborasi dan langkah partnership dengan berbagai pihak guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan etika dan aturan berkendara, hingga upaya dalam menyediakan berbagai fasilitas jalan yang baik dan memenuhi standar keselamatan sangatlah penting untuk menciptakan situasi lalu lintas di Kalbar yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Polda Kalbar jumlahnya 390 personil, itu terdiri dari seluruh polres-polres dari 14 polres dengan Polda. Untuk penegakan hukum tidak ada, apabila itu hal yang sangat prinsip baru penegakan hukum dilakukan. Tadi yang dilaksanakan adalah preventif, teguran, dilaksanakan secara humanis kepada masyarakat, jadi lebih mendapatkan edukasi. Sesuai dengan tema operasi Kamsel Tipcar Lantas yang kondusif menuju pemilu damai 2024, maka momentum ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, terutama menjelang pemilu serentak 2024 membutuhkan kelancaran lalu lintas untuk mobilisasi para pemilih, distribusi kotak suara, dan logistik pemilu ke lokasi tempat pemungutan suara. Maulid Pon TV memberitakan. Informasi dari tim redaksi dan selanjutnya kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Kopi Pagi.